kita akan mulai membersihkan atau mengistinjakan jenazah. Nah itu kan kalau istinja otomatis kan harus bersih, ya. Karena kalau istinja itu ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Nah oleh karena itu kita hendaknya melihat kalau seandainya kemeja itu atau pakaiannya tidak bisa kita buka, ya, maka kita bisa gunting. Digunting aja pakaiannya itu kan mau dibuang juga. Jadi digunting, terbuka, tapi harus kita siapkan juga kain untuk menutup aurat. Nah auratnya laki-laki itu mulai dari pusar sekurang-kurangnya sampai lutut. Itu adalah auratnya ataupun yang harus ditutup bagi laki-laki. Jadi ini kita sudah misalkan ini udah kita gunting ini, ya, kemeja digunting semua. Nah itu lalu kemudian ini harus kita tutup nih, sekira beginilah tutup tuh. Nah lalu kan kita akan bersihkan, diistinjakan itu. Nah untuk mengistinjakan itu kan dibersihkan dulu ini. Jadi bagian perut itu ditekan. Nah, ada juga sebagian orang itu kalau memang jenazahnya atau mayitnya itu bisa kita agak sedikit didudukan, boleh kita angkat sampai kira-kira setinggi apa. Tapi kadang-kadang kan berat. Nah makanya diurut aja tuh, urut semaksimal mungkin. Tapi yang penting kita harus menjaga menghormati jenazah. Jadi jangan sampai terlalu itu, tapi kita harus upayakan tekan agar supaya kotoran yang ada di dalam usus besar itu yang sudah mendekati anus itu bisa keluar. Kalau sudah benar-benar ditekan dan kemudian keluar, nah kita dibersihkan, ya, kalau cebok lah istilahnya itu dibersihkan. Nah kan untuk memudahkan itu kan kalau seandainya terbaring seperti ini, kadang-kadang kita jadi kerepotan untuk membersihkan kotoran. Nah biasanya di sebagian tempat itu sudah disiapkan tempat untuk membaringkan jenazah. Ya ada potongan-potongan itu sudah disiapkan sehingga gampang sekali untuk memonitor apakah keluar kotoran atau tidak, dan membersihkan gampang karena juga di beberapa tempat sudah disiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Sehingga begitu kotoran ditekan dan turun, kemudian disiram, dia akan langsung turun. Nah, cuma memang disarankan itu tetap diistinjakan, bersihkan, ya, duburnya itu dibersihkan. Nah, kalau ada tersedia, ya, alat-alat yang diperlukan, misalnya sarung tangan, ya, tapi kan tidak selamanya di kampung kalau tidak ada sarung tangan bagaimana? Nah, oleh karena itu juga tidak harus, tapi kalau memang ada sarung tangan itu akan jauh lebih bagus. Sehingga ketika kita membersihkan itu orang yang memandikan juga terjaga kebersihannya itu. Kalau tidak ada sarana, jadi kan baringnya seperti ini. Nah, itu kita ya memang harus risiko untuk harus memeriksa mengenai keluarnya kotoran, lalu membersihkan dengan seksama. Nah biasanya di beberapa tempat itu sudah disiapkan sarana, kan ada bak pemandian, dan di dalamnya ini sudah disiapkan yang alat-alat seperti ini, yang biasanya ditaruh di sini, ya, kemudian ada di sini, sini, semua. Jadi ada beberapa tempat sehingga badan itu terangkat dari dasar, sehingga memandikannya juga jadi lebih gampang. Sebab kalau seandainya tidak dibuatkan sarana seperti ini, nah ketika membersihkan itu, ya seperti saya jelaskan tadi bahwa harus diperiksa benar-benar, ya. Cuma yang penting ini begini, karena kita harus menghormati aurat, ya, jenazah itu, maka juga memeriksa itu ya jangan asal sembarangan aja, cuma asal diperiksa yang bersih, ya, karena kita berupaya supaya aurat ini jangan terbuka. Jadi bagian-bagian yang perlu juga dibersihkan itu, kalau memang kita menganggap itu
perlu dibersihkan karena ada kotoran-kotoran, bisa aja ada yang membersihkan telinga, membersihkan hidung, ya. Nah, setelah kita anggap bersih, ya, lalu kemudian kita wudukan. Nah, sebelum kita beranjak ke mengenai berwudu, saya tadi sudah menjelaskan bahwa kalau di kota-kota atau di tempat yang sudah ada persiapan begini, biasanya sudah dijual. Ini sudah bisa kita siapkan, ya, belikan, simpan. Ada juga kalau di kampung-kampung orang menggunakan pohon pisang. Boleh saja, tidak apa-apa. Atau pohon apa saja yang memang bisa digunakan untuk mengangkat jenazah itu atau mayit itu dari lantai, dari dasar, sehingga memudahkan untuk pembersihan.